Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang cari tahu rahasia yang disembunyikan oleh dia. Ya, bisa ini untuk pasangan kamu, kekasih kamu, mungkin dia istri atau suami kamu, atau mungkin gebetan atau orang yang lagi deket dengan kamu saat ini. Nah, di sini kamu pengen tahu apa sih rahasia yang ingin kamu ketahui dari dia, ya? Mungkin kamu punya pemikiran tersendiri atau mungkin kamu mulai tidak percaya dengan dia, ya. Jadi kita cari tahu di sini ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, kalau readingan aku ini bersifat kolektif energinya ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So kalau readingan ini kebolak-balik, kamu nggak usah bingung atau gimana ya, namanya energi ya, terkadang suka kebolak-balik. Dan apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang berada di description box bawah ya. Oke, ini ada 3 file ya. File pertama ini bros warna merah ya. Lalu file kedua bros warna putih. Lalu file ketiga ini bros warna pink. Aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file pertama. File pertama bros warna merah. Oke, kita lihat dari camnya ya. Oke, dari camnya inisial namanya ada dari G, ada dari Q, ada dari W, dari K, dan ada dari Q lagi ya. Berarti inisial nama Q di sini cukup besar ya. Lalu zodiaknya ada Scorpio, ada Libra, ada Pisces, ada Aries, dan ada Taurus ya. Itu dia dari camnya. Apabila dari camnya nggak ada, kamu cek aja, dengerin aja ya dari filenya. Biasa kadang-kadang dari file kartunya lebih terpanggil ya. Kalau cam itu tidak semua jadi patokan ya, akan cocok dengan inisial nama kamu atau zodiak kamu. Jadi ya nggak usah bingung ya. Oke, file pertama. Rahasia yang disembunyikan oleh dia. Rahasia yang disembunyikan oleh dia. Kelihatannya nih, maaf nih ya. Kelihatannya dia sudah menikah ya. Aku lihat di sini dia sudah memiliki pasangan. Ya. Mungkin di sini yang menjadi blok dalam hubungan kalian. Ya mungkin kalau ditanya, kamu suka nanya ke dia mungkin, kapan kamu memberikan keseriusan untuk aku? Kapan kamu menemui keluarga aku? Dan ternyata selama ini dia sulit untuk memberikan komitmen, enggan nanggepin omongan dari kamu, ya. Kalau aku lihat di sini sih dari secara energinya dia sedang menikah ya, dan sedang mempunyai pasangan. Mungkin dia kerja di kota lain atau di negara lain, ya. Makanya, kenapa kamu tidak pernah menemui pasangannya atau mungkin dari keluarganya, ya karena itu yang jadi salah satu pedoman juga karena dia merantau di sini ya, karena dia dengan pasangannya kan beda kota atau mungkin beda pulau, beda negara. Jadi mungkin dari seiringnya kamu dekat dengan sama dia, kamu nggak tahu kalau dia ini sudah berkeluarga
ya, yang kamu tahu dia suka sama kamu, dia nembak kamu, dan kamu juga menyukainya, makanya kamu terima. Tapi ya itu, dia nggak bisa memberikan kepastian, ya, karena dia melihat ke atas sini. Saya nggak bisa memberikan kepastian. Saya bingung, gimana saya mau memberikan kepastian? Sedangkan saya sudah menikah. Saya sudah memiliki pasangan. Dan saya juga memiliki anak dari pasangan saya. Otomatis saya tidak bisa memberikan komitmen yang lebih atau keseriusan terhadap kamu. Makanya kenapa sampai saat ini dia nggak ingin memberikan komitmen, ya, karena ada hal yang nggak bisa dilanjutkan lebih kepada kamu, ya. Ibarat itu keseriusan lebih kepada kamu, karena dia tahu, dia menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan ini adalah salah. Dan memang saya lihat, kalau kamu udah punya, misalnya, kenapa sih kak, dia udah punya pasangan, kenapa mau pacaran sama aku, kenapa dia harus bohongin aku? Pertama, sejak dia bertemu dengan kamu, dia itu merasa kesepian, ya, karena tidak ada pasangan yang nemenin dia. Nah, kebetulan pas dia deket dengan kamu, dia cukup merasa nyaman, dia cukup merasa ketika dia ngobrol dengan kamu itu nyambung, enak. Nah dari situ benih-benih rasa suka juga mulai tumbuh, ya. Dia memang suka sama kamu, ya, tapi dia nggak bisa memberikan hal lebih kepada kamu, hanya sebatas itu. Dan dia juga tahu apa yang dia lakukan ini salah. Terbesit kamu sudah tahu atau tidaknya, apalagi kalau kamu udah tahu, ya memang saran aku cuma satu, ya tinggalin dia. Jangan jadi orang ketiga, ya. Kasihan pasangannya di rumah, kasihan anak-anak dia. Ingat, anak itu korban yang utama ketika melihat orang tuanya berpisah, ya. Kasihan anak-anaknya. Jangan jadi seperti itu, ya. Ya, saya tahu mungkin kamu, beberapa di sini mungkin kamu nggak tahu dan sebagainya. Ya, kalau kamu udah tahu, kalau memang ini resonate ya untuk kamu, ya sebaiknya saran aku ya tinggalinnya. Kasihan anaknya, kasihan pasangannya masih setia di rumah, anak-anaknya nunggu kedatangan orang tuanya pulang. Tapi kalau kamu di sini jadi orang ketiga, janganlah seperti itu. Ingat ya, ada karma. Kasihan. Itu aja untuk file pertama, semoga resonate ya. Kalau nggak resonate, berarti ya pesan ini bukan untuk kamu, ya. Coba kamu cek file lain, file kedua atau mungkin file ketiga, ya. Oke, kita lanjut ke file kedua. Bros warna putih. Oke, kita lihat dari jamnya. Oke, dari jamnya ada dari Taurus, Leo, Leo lagi, Pisces, dan Cancer, ya. Berarti energi zodiak Leo di sini cukup besar. Inisial namanya ada dari A, dari R, ada Q, ada Z, dan ada K. Ya, itu dari camnya. Kalau cam kamu atau pasangan kamu nggak ada di sini, kamu coba dengerin aja dari kartunya, ya. Cam itu nggak selalu jadi pedoman, ya. Itu cuma sebagai, ya, sebagai panduan aja sih, ya. Jadi jangan terlalu terpatok dari cam. Coba aja dengerin dari kartunya, biasa lebih terpanggil energinya, ya. Oke, untuk file kedua, rahasia apa yang disembunyikan oleh dia? Rahasia yang pertama yang disembunyikan oleh dia, kalau saya melihat ini ada soal keuangan, ya. Finansial dia. Dan saya lihat kamu pun tahu, ya, mungkin bahwa pasangan kamu ini memang kalau dalam aspek keuangan dia sebenarnya cukup oke, ya. Ibarat itu ya
maaf nih ya, ekonominya nggak lemah banget, lumayan saya lihat ya, meskipun dia nggak sampai terlalu mapan, tapi dalam segi aspek dia itu cukup stabil keuangannya. Dan di sini yang menjadi titik permasalahan hubungan kalian. Ada kendala dalam keuangan dia, finansial dia, ya. Jadi tuh dia ini sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, ya. Kalau saya lihat sih mungkin dari segi pekerjaannya ya mungkin ya dia diberhentikan, atau mungkin masa kontraknya habis, atau mungkin uangnya terpakai banyak untuk biaya kredit, atau mungkin untuk biaya yang lain, bayar hutang dan sebagainya ya. Itu yang ngebuat titik kelemahan buat dia sendiri ya. Jadi keuangannya ini lagi nggak stabil, lagi goyah. Ibarat tuh sekarang dia tuh lagi di bawah. Nah itu yang menjadi beban pikiran dia, dir ya. Kenapa jadi beban? Karena dia melihat kamu sebagai orang yang segi keuangan itu lancar ya, kamu juga orangnya baik. Terkadang itu dia berpikir ya, kamu sedang bersama dia, atau mungkin dia lagi dekat sama kamu. Dengan melihat dia yang lagi kondisi keuangan yang gak stabil, lagi ibaratnya itu hancur, dia tuh takut kalau kamu bakal ninggalin dia. Takut kalau kamu akan ninggalin dia di sini. Nah itu menjadi poin utama dalam masalah hubungan kalian. Atau mungkin dia nggak berani ya, malu gitu ya, deket sama kamu. Ternyata keuangannya dia tuh lagi goyah, lagi ngedown banget. Dia takut kalau kamu sampai tahu, kamu yang akan ninggalin dia. Ya, kamu yang nggak akan terima cintanya, takutnya di PHP dan sebagainya. Itu yang ngebuat dia tuh kayak jadi beban, bingungnya, jadi banyak pikiran sebenarnya. Nah makanya di sini dia tuh kayak lagi three of wands ya. Dia lagi bingung, lagi cari jalan keluarnya. Bagaimana supaya kondisi keuangannya stabil ya, karena dia nggak mau buat kamu juga jadi malu. Punya pasangan ya, ibaratnya itu dari segi finansial itu ya lagi down banget ya. Takut kalau kamunya ini jadi bahan omongan orang ya. Permisalan seperti ini, takutnya kalau kamu nih diomongin, kok mau sih sama orang dari ibarat itu keuangannya itu nggak lancar ya, ekonominya lemah. Takutnya malah kamu yang dibully oleh teman-teman kamu, orang lain, tetangga, apalagi sama orang tua ya. Biasanya kan kebanyakan orang ingin deket, ibaratnya jangankan menikah ya, pacaran pun aja kita menginginkan hubungan dengan orang yang ibarat dari segala aspek keuangannya itu stabil lah ya. Nggak perlu sampai yang kaya banget, enggak, tapi keuangannya itu stabil. Oke. Nah ini hal ini yang dia takuti, sedangkan keuangan dia ini lagi ngedown banget. Ibarat tuh apa yang dia punya itu hilang semuanya, bener-bener lagi habis-habisan. Ibarat tuh pikirannya itu lagi meruwet ya, lagi mumet, meruwet. Jadi pikirannya ini kemana-mana ya. Dan aku juga ngeliat dia stres sekali ya, stres, dan ini cukup kompleks buat dia ya. Masalah ini cukup besar, makanya dia takut kalau kamu yang akan ninggalin dia, atau mungkin dianya ini mundur deket sama kamu, karena dia tuh kayak ngerasa kayak udah insecure duluan ya, udah malu gitu, maksudnya udah nggak percaya diri duluan. Itu yang menjadi poin utamanya ya. Untuk file kedua itu aja, semoga resonate ya. Kalau nggak resonate berarti pesan ini bukan untuk kamu ya. Coba kamu cek file yang lain, file ke-1 atau file ketiga. Oke, file terakhir, Bro Suara Pink. Kita lihat dari jamnya. Oke. Dari camnya ada dari zodiak Cancer, Virgo, Libra, Taurus, kurang satu ya ini ya. Dan dari Cancer
Ya, berarti energi Cancer di sini cukup kuat ya, besar. Inisial namanya L, A, dari B, V, dan dari E. Ya, itu dari camnya. Misalnya cam kamu atau pasangan kamu nggak ada, coba kamu dengerin aja dari kartunya ya. Cam itu cuma sebagai pedoman aja ya, jangan dijadikan patokan. Karena bagaimanapun energi kartu yang lebih utama. Oke, file ketiga. Aduh, belum apa-apa udah dapat dedit ini. I see. File ketiga. Rahasia apa yang disembunyikan oleh dia? Oh, maaf banget nih. Kalau saya lihat perasaan dia ke kamu itu cuma hanya sebatas kayak ngefans, kayak hal semacam itu, kayak cuma seneng sesaat. Kamu tahu senang sesaat itu apa? Jadi ketika kita suka sama orang lain, itu hanya sebatas suka, tapi bukan benar-benar dari hati ya. Ya, bisa dikatakan itu sebagai cuma iseng. Ya, ini menjadi pokok permasalahan utama kalian ya. Atau mungkin di sini kalian berdua sering konflik dengan pasangan kamu, tapi kalian berdua sudah menikah, atau mungkin kalian sudah berpacaran di sini. Dan saya ngelihat yang dia rasakan kepada kamu, perasaan sayangnya itu saya lihat sudah hilang. Makanya kenapa mungkin kalian berdua ini udah nggak sinkron lagi ya, maksudnya mungkin dari dianya ini udah nggak gitu perhatian, dianya sudah cuek, atau mungkin dari dianya ini kayak nggak sehangat dulu ya, nggak seperti dulu, kayak pelan-pelan dia tuh kayak kamu ini ngerasa dia ini udah nggak peduli lagi dengan kamu ya. Dan memang ya, perasaan dia terhadap kamu ini sudah hilang, ibarat itu kayak mati rasa. Atau mungkin kamu di sini yang mati rasa. Ya. Jadi perasaannya ini sudah mati rasa terhadap kamu. Makanya kenapa kalian berdua ini sering konflik, atau mungkin gebetan kamu ini tiba-tiba menghilang ya. Karena ya itu dia ini cuma iseng. Dia ini iseng. Ini kalau kalian belum menikah ya. Dia ini orang yang deket sama kamu, dia ini sebenarnya cuma iseng, nggak bener-bener serius. Pas banget ketika dia mau isengin kamu, kamunya ini kayak ibarat dikasih umpan, kamu tangkep ya, akhirnya kamu kena. Dan setelah dia deket sama kamu, dia ngerasa lama-lama kamu kayak yang suka sama dia ya, ibarat itu ya umpan dia itu berhasil ya. Kalau udah gitu dia bosan, ya udah tinggalin. Jahat ya. Oh my god. Dan menjadi pokok permasalahan utamanya, selain mati rasa, saya lihat juga karena uang juga nih ya. Karena uang di sini, karena dia ingin mencari pasangan yang lebih dari kamu, yang dari segala aspek uang itu lebih dari kamu ya. Maksud aku tuh cukup materialistis ya, seperti itu. Sorry ya saya bicara ini, karena saya benar-benar baca dari kartu energinya ya, dan saya melihat ya memang dia cukup materialistis ya. Dia nilai kamu, atau mungkin dia melihat yang lain, ternyata yang lain kualitas mapannya lebih oke nih, lebih di atas dari kamu. Makanya kenapa dia tiba-tiba kayak yang ninggalin kamu, atau mungkin dia udah pacaran sama kamu tapi kelihatan dari gelagatnya kayak udah ya begitu dah, kayak berantem, kayak dia udah nggak peduli, udah nggak balas chat dari kamu ya, semacam itu ya. Dari segi uang yang dilihat, nggak hanya cewek aja loh yang matre, tapi lelaki juga ada yang seperti itu ya, di luar sana banyak ya. Nah makanya kenapa dia seperti itu.
Dan satu lagi aspek yang lain, saya ngeliat di sini dia sudah menemukan atau mungkin melakukan perselingkuhan dengan orang lain, ya. Ada perselingkuhan di sini, dan dia lagi menjalani hubungan dengan orang tersebut, ya. File ketiga ini sebenarnya ini nggak bagus loh. Kalau ini resonate untuk kamu ya, lebih baik tinggalin deh orang kayak gini ya. Kasihan masa depan kamu kalau tetap bersama orang kayak gini yang nggak pernah hargain kamu, ya. Itu aja saran dari aku untuk file ketiga. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate coba cek file pertama atau file kedua ya. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.